Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino Octavian, mahasiswa dari STKIP BGD Sumeneb, Prodi Penjaskesrat semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan dan belajar motorik dari dosen pembimbing Seri Nurdiansyah. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu gerak dan manusia. Penjelasan gerak. Gerak adalah sesuatu yang ditampilkan oleh manusia secara nyata dan dapat diamati. Perilaku gerak terdapat 3. Yang pertama, teori gerak atau yang disebut motor kontrol. Adalah studi mengenai faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Yang kedua, belajar gerak atau yang disebut motor learning. Merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan skill. Dari materi yang pertama, kita dapat menyimpulkan tentang fungsi gerak bagi manusia. Bisa dilihat di sini. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu sistem saraf dasar. Sistem saraf merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi antar sel maupun organ dan dapat berfungsi sebagai pengendali berbagai sistem organ lain serta dapat pula memproduksi hormon. Sistem saraf pusat sendiri terdiri dari otak dan medula spinalis yang mempunyai beragam pusat dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam sistem saraf pusat ini terjadi berbagai proses analisis informasi yang masuk serta proses sintesis dan mengintegrasikannya sehingga berbentuk keluaran berupa perilaku makhluk hidup. Dari sistem saraf pusat kita dapat membuat bayang-bayanglah bagaimana cara bekerjanya dari sistem saraf pusat tersebut. Seperti penjelasan barusan di dalam teks, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak serta medula spinalis. Dalam otak sendiri yaitu sebagai saraf pusat, yaitu semua tempat informasi berada. Dan kemudian sumsum tulang belakang atau disebut medula spinalis sebagai perantara untuk menyalurkannya informasi ke saraf lain. Dan saraf tepi sebagai sistem perantaranya dari informasi yang sudah diolah dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu dendrit, saraf terkecil, yaitu sebagai penerima informasi dari otak. Jadi secara angan-angan lah kita bisa berangan sendiri. Caranya yaitu dari otak menuju ke sumsum tulang belakang atau disebut medula spinalis menuju ke saraf tepi. Dan kemudian menuju pemberian terakhir yaitu di dendrit, saraf terkecil. Sistem saraf tepi, saraf eferen, dan saraf eferen. Saraf eferen juga disebut sebagai saraf sensorik, berfungsi menyalurkan informasi yang berasal dari organ reseptor. Mekanisme penghantaran informasi antara reseptor dengan sistem saraf pusat terjadi melalui proses penghantaran impuls dengan kode, irama, dan frekuensi tertentu, contoh pendengaran dan penglihatan. Saraf eferen juga disebut saraf motorik yang terdiri dari 2 bagian saraf, yaitu saraf motorik somatik dan saraf motorik autonom. Saraf motorik somatik membawa impuls dari pusat ke otot yang berperan dalam proses mengendalikan kinerja otot rangka yang diperlukan untuk beragam sikap dan gerakan tubuh. Saraf motorik autonom atau SSAU merupakan salah satu komponen yang mengendalikan otot polos, otot jantung, dan kelenjar. SSAU termasuk
sebagai pusat pengendali di otak. Pada dasarnya, melaksanakan kegiatan secara independen dan tidak langsung dikendalikan oleh kesadaran. Contohnya seperti mengatur volume curah jantung atau cardiac output. Organ reseptor merupakan bagian ujung dari sel saraf eferen. Organ afektor berupa otot rangka yang disarafi oleh saraf motorik, somatik, serta otot polos, otot jantung, dan kelenjar yang disarafi oleh saraf autonom. Dan begini saja dari penjelasan materi yang kedua, dan kita akan memasuki materi yang ketiga. Yaitu proses terjadinya aktivitas motorik. Seperti yang saya sudah dijelaskan di materi yang kedua, bagaimana cara mengelola informasi dari saraf pusat, yaitu ada dua, dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang, mengalir untuk memberikan informasi menuju saraf tepi, dan yang terakhir yaitu dendrit di saraf terkecil. Dan di sini adalah contoh bagaimana proses terjadinya aktivitas motorik yang terjadi di tenis lapangan. Dan di materi yang ketiga yang tentang proses terjadinya aktivitas motorik, beginilah sirkulasinya. Jadi yang pertama itu adanya stimulus, yaitu suatu rangsangan yang diberikan untuk bisa melakukan gerakan. Kemudian masuk ke indera dan mekanisme persepsi, yaitu kita bisa mengira sendiri. Kalau indera itu ada berbagai macam, tapi yang sering digunakan dalam kegiatan olahraga itu adalah tangan, indera penglihatan, indera pendengar, dan indera peraba. Kemudian masuk ke mekanisme pemrosesan informasi. Setelah melalui proses tersebut, baru masuk ke mekanisme penghasil respon. Dari sana akan terjadi sebuah proses informasi dan disalurkan ke bagian tubuh mana yang akan melakukan sebuah respon. Nah, di sanalah akan terjadi suatu gerakan yang sudah diproses melalui otak. Nah, dan beginilah dari penjelasan materi yang ketiga tentang proses terjadinya aktivitas motorik. Jadi begini saja penjelasan materi kali ini yang dibawa oleh saya. Mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata yang agak kurang sopan, dan mohon maaf untuk kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.